Indonesia tidak dijajah oleh satu bangsa saja. Selama ratusan tahun, Nusantara menjadi arena perebutan kekuasaan dunia. Tapi yang jarang dibahas, setiap penjajah punya sistem yang berbeda. Ada yang datang membawa salib, ada yang datang membawa kontrak dagang, ada yang membawa birokrasi modern, dan ada yang datang dengan senjata dan kerja paksa. Di video ini kita akan membedah bagaimana Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang menjajah Indonesia. Apa tujuan utama mereka dan dampaknya bagi Nusantara? Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang tiba di Nusantara pada awal abad ke-16. Tujuan utamanya adalah menguasai rempah-rempah dan menyebarkan Katolik. Sistem penjajahan Portugis adalah dengan menguasai pelabuhan strategis seperti Malaka dan Ternate, membangun benteng, melakukan kristenisasi aktif, dan mengandalkan aliansi dengan raja lokal. Ciri khasnya adalah kekuasaan yang terbatas wilayah, fokus pada pesisir, dan tidak membangun administrasi yang luas. Portugis adalah penjajah dagang agama, bukan penjajah negara. Wilayah yang dikuasai Portugis terbatas dan terpecah, seperti Malaka, Maluku, Flores, Timur Timur, dan beberapa wilayah pesisir Nusa Tenggara. Spanyol masuk Nusantara melalui Filipina. Wilayah pengaruhnya adalah Maluku Utara, khususnya Tidore. Sistem penjajahan Spanyol melibatkan aliansi dengan kerajaan lokal, misi Katolik, dan perebutan pengaruh dengan Portugis. Namun, Spanyol tidak menjajah secara luas, dan pengaruhnya hanya bersifat regional. Mereka mundur setelah perjanjian Saragossa pada tahun 1529, lebih banyak terlibat dalam konflik geopolitik daripada penjajahan langsung. Selanjutnya, Belanda datang sebagai penjajah paling sistematis. Fase pertama adalah melalui Foch dari tahun 1602 hingga ke 1799. Foch, sebuah perusahaan dagang bertujuan untuk monopoli dan laba. Sistemnya meliputi monopoli perdagangan, perjanjian paksa, adu domba antar kerajaan, serta kekerasan ekonomi dan militer. Wilayah kekuasaan Foch mencakup Batavia, pesisir Jawa, Maluku, dan sebagian Sumatera, dengan fokus utama pada keuntungan, bukan membangun negara. Fase kedua adalah pemerintahan Hindia Belanda dari tahun 1800 hingga ke 1942. Setelah Foch bangkrut, pemerintah Belanda mengambil alih dan menerapkan sistem kolonial yang lebih modern, termasuk administrasi, pajak, tanam paksa, hukum kolonial, dan pendidikan terbatas untuk kaum elit. Wilayah kekuasaan Belanda meluas secara bertahap ke seluruh Nusantara, membangun kolonialisme negara secara penuh. Prancis tidak menjajah langsung wilayah Indonesia. Namun, saat Belanda dikuasai Prancis di era Napoleon, Hindia Belanda otomatis berada di bawah pengaruh Prancis. Sistem Prancis yang diterapkan secara tidak langsung meliputi militerisasi pemerintahan, reformasi administrasi, dan sentralisasi kekuasaan. Seluruh wilayah Hindia Belanda terdampak secara administratif, artinya Prancis berpengaruh pada sistem, bukan penguasaan wilayah baru. Selanjutnya, Inggris menguasai Jawa dari tahun 1811 hingga 1816 di bawah pimpinan Raffles. Sistem Inggris memperkenalkan pajak tanah, penghapusan tanam paksa, kebijakan ekonomi liberal, dan reformasi birokrasi. Ciri khasnya adalah lebih manusiawi di atas kertas, tetapi tetap kolonial secara ekonomi. Wilayah yang dikuasai Inggris meliputi Pulau Jawa dan beberapa wilayah pendukung di sekitarnya. Pendudukan Inggris memang singkat, tapi meninggalkan jejak administratif yang signifikan. Jepang, penjajahan militer total. Jepang datang tahun ke-1942. Tujuan utama Jepang adalah kepentingan perang dan eksploitasi total sumber daya. Di bawah sistem pemerintahan militer, mereka menerapkan Romusha, sensor ketat, dan mobilisasi rakyat melalui propaganda Asia Timur Raya, menguasai seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Jepang paling singkat, tapi paling brutal. Sebagai perbandingan, Portugis untuk dagang dan agama, Spanyol punya pengaruh terbatas, Belanda melakukan kolonialisme ekonomi administratif, Prancis berpengaruh tidak langsung, dan Inggris melakukan reformasi singkat. Meski berbeda cara, tujuannya sama, menguasai sumber daya Nusantara. Sejarah ini penting dipahami, agar kita tahu bagaimana penjajahan bekerja dan bagaimana kemerdekaan harus dijaga.